Pagi itu, ruang rapat utama Wijaya Purba Corp dipenuhi jajaran direksi. Cahaya matahari Bandung menembus jendela kaca tinggi, menyinari meja panjang yang dikelilingi orang-orang dengan wajah serius. Bayu duduk di kursi utama, mengenakan setelan jas sederhana yang rapi. Di hadapannya, map-map dokumen berserakan, tapi justru tatapan para direkturlah yang lebih berat untuk dihadapi. Hari ini bukan sekadar pertemuan rutin, melainkan momen bersejarah. Pengesahan dirinya sebagai pemimpin sah perusahaan yang dulu dirintis oleh kakeknya, Wirya Wijaya Purba. Pak Stefan, sekretaris perusahaan yang paling senior dan pernah bekerja langsung di bawah kakeknya, berdiri dan membuka map resmi berisi surat wasiat. Suaranya tegas, namun bergetar oleh rasa haru. Mulai hari ini, sesuai wasiat almarhum Bapak Wirya, tongkat kepemimpinan beralih kepada cucu beliau, Bayu Wijaya Purba. Sejenak suasana hening, hanya terdengar bunyi jam dinding. Lalu perlahan terdengar tepuk tangan. Beberapa terdengar tulus, tapi ada juga yang jelas-jelas hanya formalitas. Bahkan seorang direktur senior berbisik pelan pada rekannya cukup keras hingga Bayu bisa mendengarnya. Anak muda ini benar-benar pewarisnya. Apa dia paham dunia bisnis sebesar ini? Bayu menoleh sekilas. Matanya menatap tajam sejenak, lalu ia tersenyum tipis tanpa membalas. Hati kecilnya sempat bergolak, tapi ia menenangkan diri. Kalau aku terpancing sekarang, mereka akan semakin meremehkanku. Sabar, Bayu. Di luar gedung, puluhan wartawan sudah menunggu. Kamera-kamera dan mikrofon diarahkan ke pintu utama, siap mengabadikan wajar pemimpin baru itu. Nama Bayu kini menjadi buah bibir media nasional. Namun sorotan publik bukanlah hal yang ia cari. Yang lebih penting baginya adalah janji kepada kakeknya, menjaga Arunaland tetap jujur dan bermanfaat bagi banyak orang, meski banyak pihak lebih suka melihatnya runtuh. Clara, istrinya, menemuinya setelah rapat bubar. Wajahnya penuh kekhawatiran, namun tetap menyimpan senyum dukungan. Mas, semua orang meragukan kamu. Apa kamu gak keberatan menanggung beban sebesar ini sendirian? Bayu menatap mata istrinya dengan lembut. Aku gak sendirian, Ra. Ada kamu. Ada orang-orang yang masih percaya dengan visi perusahaan ini. Aku harus kuat, karena kalau aku menyerah, siapa lagi yang bisa menjaga warisan kakek? Hari itu menandai babak baru. Bayu bukan lagi sekadar menantu yang pernah diremehkan, melainkan pemimpin resmi Wijaya Purba Corp. Namun ia juga sadar, setiap langkahnya kini akan terus diawasi banyak mata dan sebagian dari mereka berharap ia gagal. Benar saja, tak butuh waktu lama setelah pengesahan itu, bisik-bisik ancaman mulai terdengar di kalangan bisnis Bandung. Rival lama keluarga Wijaya Purba, yaitu keluarga Santoso, merasa posisi mereka di dunia properti mulai terancam. Kabar tentang Bayu yang kini naik menjadi pemimpin baru itu sampai ke telinga mereka, dan reaksi yang muncul jauh dari kata bersahabat. Beberapa hari kemudian, Bayu dan Clara menghadiri sebuah jamuan bisnis di Hotel Bintang 5 di pusat kota. Undangan itu datang dari asosiasi pengusaha dan tampak formal. Namun Bayu punya firasat ada hal lebih besar yang sedang menunggunya di sana. Ruangan ballroom penuh para pebisnis, pejabat daerah, dan tokoh masyarakat. Lampu kristal menggantung, musik jazz mengalun lembut. Semua terlihat megah, tapi Bayu tetap waspada. Tatapan beberapa tamu mengarahkan kepadanya. Sebagian penuh rasa ingin tahu, sebagian lagi dengan sinis.
Clara menggandeng lengan suaminya erat, berusaha menyalurkan keberanian. Tiba-tiba, di tengah keramaian, seorang pria paruh badan dengan wajah tegas namun dengan senyum menyebalkan menghampiri mereka. Langkahnya mantap. Aura kepercayaan dirinya membuat beberapa orang menoleh. Ia adalah Arman Santoso, anak dari Gunawan Santoso, pemilik Santoso Group, rival lama keluarga Wijaya Purba. Gunawan dikenal sebagai main master, otak di balik seluruh strategi licik maupun agresif yang membuat Santoso Group terus berkembang. Sementara Arman, sebagai putra tunggalnya, bertindak sebagai tangan kanan sekaligus pelaksana lapangan. Apapun strategi yang digagas sang ayah, Armanlah yang memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Tak peduli seberapa kotor caranya. Dengan senyum tipis penuh sindiran, Arman mengelurkan tangan. "Selamat ya Bayu, akhirnya keluar juga dari bayang-bayang kakekmu." Nada ucapannya terdengar manis, tapi sorot matanya tajam, menusuk seperti pisau. Clara bisa merasakan ketegangan itu. Refleks menggenggam tangan suaminya lebih erat. Bayu membalas jabat tangan itu dengan tenang. "Terima kasih Pak Arman, tapi saya tidak merasa berada di bawah bayang-bayang siapapun. Saya hanya melanjutkan apa yang sudah dirintis kakek saya dengan cara saya sendiri." Arman menyipitkan mata, lalu tertawa kecil. Ia mendekat, suaranya mengecil, hanya cukup terdengar oleh Bayu. "Kita lihat saja seberapa lama idealismemu bisa bertahan di dunia ini. Bisnis properti bukan sekadar membangun gedung, tapi juga soal siapa yang berani kotor tangannya. Dan jujur saja anak muda, aku tidak yakin kamu cukup kuat untuk itu." Bayu tidak menjawab. Ia hanya menatap balik dengan dingin, lalu perlahan menarik tangannya. Senyumnya tetap tipis, tapi Clara tahu suaminya sedang menahan emosi. Arman melangkah pergi dengan tawa rendah, meninggalkan jejak sindiran di udara. Beberapa tamu lain yang melihat interaksi itu mulai berbisik-bisik. Ada yang memandang Bayu dengan iba, ada pula yang seolah menunggu drama lebih besar terjadi. Malam itu, di rumah, Clara akhirnya membuka percakapan dengan wajah khawatir. "Mas, aku takut mereka benar-benar akan menyerang kita. Entah lewat bisnis, politik, atau bahkan cara yang lebih kotor." Bayu duduk di kursi ruang tamu, menatap keluar jendela di mana lampu kota Bandung berkelap-kelip. Hening sejenak, lalu ia menoleh kepada istrinya. "Rah, aku tahu jalan ini gak akan mudah, tapi aku gak akan mundur. Kalau aku menyerah sekarang, berarti aku membiarkan Arunalen hancur, dan itu sama saja mengkhianati kakek. Aku gak bisa membiarkan itu terjadi." Clara hanya mengangguk pelan, meski rasa khawatirnya tetap menggantung. Dari kejauhan, awan hitam tampak menggelayuti langit Bandung. Dan Bayu sadar, langkah pertamanya sebagai pemimpin baru sudah memancing badai. Badai itu bernama keluarga Santoso, dengan Gunawan sebagai otaknya dan Arman sebagai eksekutornya. Sementara itu, setelah jamuan bisnis berakhir, Arman kembali ke rumah keluarga besar Santoso di kawasan elit Dago Pakar. Rumah mewah bergaya modern minimalis itu berdiri megah, dengan dinding kaca besar yang menyuguhkan pemandangan kota Bandung dari ketinggian. Di ruang kerja yang luas dan penuh aura kekuasaan, duduklah Gunawan Santoso, sang pemilik Santoso Group. Rambutnya mulai memutih, namun sorot matanya tajam, penuh kalkulasi. Di tangannya, segelas wine merah berputar perlahan, seolah setiap tetesnya menyimpan strategi berlapis. Arman masuk dengan sikap hormat, tapi wajahnya masih menyimpan kesombongan setelah berhadapan langsung dengan Bayu. "Aku sudah menemuinya, Ayah. Dia terlihat percaya diri, tapi
Aku yakin dia masih polos. Dia menolak sindiran-sindiranku, tapi jelas dia mudah terbaca. Gunawan menatap anaknya lama, lalu tersenyum tipis. Jangan remehkan dia, Arman. Bayu memang muda, tapi darah Wijaya Purba mengalir di nadinya. Kakeknya Wirya dulu lawan yang sangat tangguh. Aku tahu betul bagaimana keras kepalanya keluarga itu. Jadi, apa langkah kita selanjutnya? Tanya Arman sambil duduk. Gunawan meneguk wainya sebelum menjawab. Kau akan jadi ujung tombak, seperti biasa. Aku yang menyusun strategi, kau yang eksekusi. Kita mulai dengan menjepit arus kas mereka. Aruna Land masih punya proyek besar di Cimahi, kan? Kita tarik semua kontraktor lewat tawaran lebih tinggi. Buat mereka kehabisan pilihan. Kalau perlu, sebarkan isu di media bahwa Bayu tidak kompeten. Reputasinya harus goyah sejak awal. Arman tersenyum lebar. Rasa puas terpancar dari wajahnya. Bagian seperti itu serahkan padaku. Dunia bisnis butuh sedikit kotoran untuk bertahan hidup. Gunawan bangkit dari kursinya menepuk bahu anaknya. Ingat, kita bukan hanya melawan Bayu, kita melawan nama besar Wijaya Purba. Aku ingin keluarga itu lenyap dari peta bisnis sebelum cucu mereka tumbuh terlalu kuat. Dari balik kaca, lampu-lampu kota Bandung berkelip seperti bintang. Namun bagi Gunawan Santoso, itu bukan cahaya keindahan, melainkan papan catur besar tempat ia akan menjatuhkan bidak-bidaknya. Dan malam itu, ia baru saja menggerakkan langkah pertama. Beberapa hari kemudian, Bayu kembali ke kantor pusat Aruna Land di Bandung. Udara pagi terasa menenangkan, tapi raut wajah karyawan di lantai proyek menunjukkan kegelisahan. Ketika Bayu baru saja duduk di ruang kerjanya, sekretarisnya, Rina, mengetuk pintu dengan wajah cemas. "Pak Bayu, ada masalah besar," ucapnya pelan. Bayu mengernyit. "Masalah apa, Rina?" Rina menyerahkan tumpukan dokumen. 3 kontraktor utama untuk proyek perumahan Cimahi mendadak menarik diri, katanya ada tawaran lebih besar dari pihak lain dan mereka tak bisa menolak. Bayu membaca cepat, napasnya memburu. Kontrak yang sebelumnya sudah hampir final, kini dicoret sepihak. Pihak lain itu Santoso Group? Tanyanya meski jawabannya sudah jelas. Rina menunduk. "Kemungkinan besar begitu, Pak. Mereka bergerak cepat. Bahkan ada kabar burung di media bahwa Bapak dianggap terlalu muda dan belum mampu memimpin perusahaan sebesar ini. Berita itu menyebar di forum bisnis sejak kemarin malam." Bayu mengepalkan tangan. "Ini permainan mereka. Gunawan Santoso ingin merusak fondasi kita sebelum benar-benar berdiri kokoh." Sore itu, Bayu langsung memanggil rapat dengan para manajer proyek. Di ruang rapat, beberapa wajah tampak khawatir. "Pak Bayu," ujar seorang manajer proyek, "jika kita tak segera menemukan kontraktor pengganti, pembangunan di Cimahi akan tertunda berbulan-bulan. Itu bisa memicu kehilangan investor." Hening sejenak menyelimuti ruangan. Bayu lalu berdiri tegak, suaranya penuh keyakinan. "Kita tidak akan mundur. Aruna Land sudah berdiri sejak kakek saya membangunnya dengan keringat dan darah. Saya tidak akan biarkan nama besar ini hancur karena permainan kotor Santoso Group." Rina menatap Bayu, kagum sekaligus khawatir. Ia tahu semangat Bayu luar biasa, tapi realitas dunia bisnis bisa lebih kejam dari yang dibayangkan. Ketika rapat usai, Bayu lihat keluar jendela melihat Bandung yang sibuk dengan denyut kehidupannya. Dalam hatinya ia tahu ini baru awal dari gempuran besar Gunawan Santoso. Tapi ia bertekad, apapun rintangannya, ia akan bertahan. Malam itu, kantor Aruna Land sudah sepi, tapi lampu di ruang kerja Bayu masih menyala. Tumpukan berkas melitupi meja, sementara layar laptopnya menampilkan berita online yang memojokkan namanya. Judulnya menusuk hati. Aruna Land di bawah Bayu Wijaya, mampukah bertahan? Bayu menutup laptopnya dengan kasar. Dadanya panas. Ia sadar ini bukan sekedar serangan bisnis. Gunawan Santoso ingin merusak reputasi pribadinya agar Aruna Land runtuh dari dalam. Rina datang membawa secangkir kopi. "Pak, Anda sudah sejak siang belum beristirahat," ucapnya hati-hati. Bayu menghela napas panjang. "Kalau aku berhenti sekarang, Rina, mereka akan menganggap aku lemah. Aku tidak bisa memberi mereka kemenangan itu." Rina menatapnya penuh simpati. "Tapi Bapak tidak sendiri, ada kami, ada tim yang percaya pada Anda."
Kata-kata itu memberi Bayu sedikit kekuatan. Ia menatap peta besar proyek Cimahi yang menempel di dinding. Lalu terlintas bayangan kecilnya saat ia melihat kakeknya berdiri di lokasi pembangunan pertama Arunaland puluhan tahun lalu. Kata-kata kakeknya bergema. Perusahaan ini bukan sekedar bisnis Bayu, ini warisan. Jaga, meski dunia melawanmu. Ketukan keras di pintu memecah lamunannya. Seorang staf keamanan masuk tergesa. Pak Bayu, kami mendapat laporan ada orang asing yang mondar-mandir di sekitar gudang material proyek Cimahi. Tadi sore, ada truk berisi semen yang dibakar remnya. Untung cepat terangani. Bayu langsung bangkit. Santoso lagi, gumamnya dengan rahang mengeras. Ia tahu ini sudah melewati batas persaingan sehat. Santoso Group mulai bermain kotor di lapangan. Jika dibiarkan, bukan hanya reputasi, tapi keselamatan pekerja pun bisa terancam. Di tengah amarah yang berkecamuk, Bayu justru menemukan tekad baru. Ia tak bisa hanya bertahan, ia harus melawan balik. Bayu menatap Rina dan staf keamanan itu dengan tatapan penuh tekad. Mulai besok, kita akan ganti strategi. Aku tidak akan membiarkan mereka menginjak-injak Arunaland. Di luar, langit Bandung malam itu diselimuti awan tebal, seakan memberi tanda bahwa badai besar baru saja mulai. Keesokan harinya, suasana rapat di kantor pusat Arunaland terasa berbeda. Bayu duduk di ujung meja panjang, wajahnya tegas, tatapannya tajam. Semua jajaran manajer hadir, termasuk Rina yang duduk tepat di sampingnya. Mulai hari ini, kita tidak hanya bertahan, kita akan melawan. Suara Bayu menggelegar memenuhi ruangan. Para manajer saling pandang. Seorang manajer proyek bertanya, "Maksud Bapak?" Bayu berdiri menunjuk layar proyektor yang menampilkan peta besar kota Bandung dan sekitarnya. Santoso Group menyerang proyek Cimahi kita dengan sabotase. Baik, tapi mereka lupa, masyarakat masih percaya pada Arunaland. Kita akan buka kampanye transparansi. Laporkan setiap progres pembangunan melalui media sosial, biar publik tahu siapa yang benar-benar bekerja untuk mereka. Rina menambahkan, kita juga akan adakan forum komunitas di lokasi proyek. Undang warga setempat, biarkan mereka bicara langsung dengan Pak Bayu. Kalau Santosa hanya bisa main kotor, kita tunjukkan kita ada untuk rakyat. Bayu menatap semua yang hadir. Sore harinya, Bayu langsung menemui seluruh pimpinan proyek di lapangan. Ia menyampaikan rencana barunya dengan tegas. Mulai besok, kita akan bergerak lebih cepat. Pastikan semua pekerjaan terkontrol dan dokumentasikan. Jangan kasih celah kepada mereka untuk memanfaatkan situasi ini. Hati-hati dengan sisipan mereka di lingkungan proyek, perketat pengawasan dan keamanan. Beberapa manajer mulai mengangguk, semangat menyala. Strategi ini bukan hanya soal bertahan, tapi membalik opini publik. Bayu lalu mengeluarkan map merah. Dan satu lagi, aku punya dokumen lama kontrak pengadaan tanah yang ditandatangani kakekku dulu. Jika dipelajari, bisa jadi bukti bahwa Santoso Group pernah melakukan akuisisi ilegal di daerah Lembang. Jika saatnya tepat, kita akan bongkar itu. Ruangan hening. Semua tahu, jika informasi itu benar, Santoso Group bisa terguncang hebat. Namun, Bayu mengangkat tangannya. Tapi kita tidak gegabah. Kita hanya gunakan ini jika mereka terus melanggar batas. Seusai rapat, Bayu berdiri di depan jendela besar menatap langit cerah Bandung. Dalam dirinya berkecamuk rasa waspada sekaligus keyakinan baru. Rina mendekat pelan. "Pak, apakah Bapak yakin menghadapi mereka dengan cara ini?" Bayu menoleh, sorot matanya mantap. "Rina, saat kau menghadapi musuh sekejam Santoso, kau tidak bisa hanya menunggu. Kita harus berdiri tegak atau mereka akan mengubur kita hidup-hidup." Di luar, suara kota Bandung yang sibuk terdengar seperti genderang perang. Bayu tahu, pertempuran sesungguhnya baru saja dimulai. Beberapa hari setelah Arunaland meluncurkan kampanye transparansi, suasana publik mulai berubah. Media lokal ramai memberitakan forum komunitas yang dihadiri Bayu, memperlihatkan dirinya turun langsung mendengar keluhan warga. Foto-foto Bayu berdiri di tengah kerumunan, berbincang hangat dengan masyarakat, beredar luas. Sementara itu, di lantai tertinggi gedung megah Santoso Group, Arman berdiri di hadapan ayahnya, Gunawan Santoso. Tangannya mengepal, wajahnya penuh amarah.
Ayah, kita terlalu lunak. Bayu itu licin. Kalau dibiarkan, dia akan menguasai Bandung. Gunawan dengan rambut mulai memutih, tapi mata tetap tajam, hanya tersenyum tipis. Arman, jangan terburu-buru. Ingat, setiap langkah harus diperhitungkan. Kita tidak bisa hanya mengandalkan kekerasan. Arman membanting meja. Cukup sudah, aku yang akan turun tangan. Aku akan hancurkan reputasinya dan aku akan lakukan dengan caraku. Gunawan menatap putranya lama. Ada rasa bangga sekaligus khawatir. Baik, kalau kamu mau maju, lakukan. Tapi ingat, Santoso Group tidak boleh tercoreng. Semua harus terlihat bersih. Keesokan harinya, sebuah artikel opini menyerang Aruna Land muncul di koran besar. Penulisnya, seorang jurnalis yang diam-diam dibiayai Arman, menuduh Bayu hanya mencari simpati publik tanpa hasil nyata. Aruna Land hanyalah ilusi, sebuah kapal tua yang sedang karam. Begitu bunyi salah satu paragraf tajamnya. Tak hanya itu, Arman juga mengirimkan orang-orangnya menyebarkan kabar miring di media sosial, membuat keraguan publik kembali muncul. Bayu membaca artikel itu pagi-pagi di ruang kerjanya. Wajahnya tetap tenang, meski dalam hatinya ia tahu ini bukan serangan biasa. Rina masuk sambil membawa setumpuk berkas. Pak, ini pasti ulah Arman. Dia tidak main-main. Bayu menutup koran, menatap lurus ke depan. Kalau dia turun tangan sendiri, artinya kita sudah dianggap ancaman nyata. Dan itu berarti permainan sesungguhnya baru saja dimulai. Bayu lalu berdiri. Dengan nada suara rendah tapi mantap, ia berkata, "Siapkan tim hukum. Kita akan balas bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan bukti." Di kejauhan, awan gelap menggantung di langit Bandung. Pertarungan Bayu dan Arman baru saja memasuki babak baru yang lebih keras. Bayu tahu, jika ia hanya diam, serangan opini dari kubu Santoso akan makin membesar. Ia segera memanggil tim hukum internal Aruna Land dan beberapa pengacara muda yang ia kenal sejak kuliah. Di ruang rapat yang sederhana namun penuh tekanan, Bayu membuka pembicaraan. Kita tidak bisa melawan mereka dengan gosip. Kita harus melawan dengan fakta. Cari semua data proyek Aruna Land dari awal berdiri, perlihatkan transparansi kita. Dan kalau ada celah yang dipakai mereka, kita tutup rapat sekarang juga. Rina menimpali. Kalau bicara hukum, kita bisa juga bongkar praktik Santoso Group. Banyak laporan warga soal tanah yang mereka ambil dengan harga murah. Bayu mengangguk. Itu yang saya pikirkan. Kita jangan menyerang dulu. Kita kumpulkan bukti, kita buat laporan resmi ke lembaga yang berwenang. Biarkan hukum bicara. Beberapa hari kemudian, Aruna Land menggelar konferensi pers. Di depan wartawan, Bayu dengan tenang memaparkan data keuangan, izin proyek, serta program CSR perusahaan. Semua ditampilkan terbuka di layar besar. Kami percaya, transparansi adalah cara terbaik melawan fitnah. Aruna Land berdiri untuk masyarakat, dan masyarakat berhak tahu semuanya, ucap Bayu lantang. Sambutan publik luar biasa. Media ramai menulis bagaimana Bayu berani membuka semua catatan perusahaan. Di sisi lain, laporan resmi tentang dugaan praktik monopoli tanah oleh Santoso Group akhirnya masuk ke meja pengawas persaingan usaha. Beberapa pejabat mulai melirik Bayu, menganggapnya sosok yang berani menghadapi konglomerat lama. Kabar itu sampai ke telinga Arman. Ia murka ketika tahu namanya disebut-sebut dalam laporan. Bocah itu sudah keterlaluan, bentaknya sambil menghantam meja kaca hingga retak. Gunawan hanya duduk tenang, meski wajahnya lebih serius dari biasanya. Kau ingin perang, Arman? Maka bersiaplah. Bayu tidak akan semudah yang kau kira. Dia punya sesuatu yang bahkan kau tidak miliki. Dukungan publik. Arman menggertakkan giginya. Kalau begitu, aku akan rebut dukungan itu darinya. Aku akan pastikan Bayu jatuh bukan karena bisnis, tapi karena citra dirinya sendiri. Setelah langkah hukum Bayu membuat publik mulai berpihak pada Aruna Land, Arman Santoso merasa posisinya terdesak. Ia menggunakan jalur lain. Citra diri. Berbekal kekuatan finansial dan jaringan media milik ayahnya, Arman menggelar serangkaian kampanye sosial.
Ia membagikan sembako di kawasan padat penduduk, membangun panggung hiburan rakyat, bahkan membuat iklan besar dengan wajahnya tersenyum ramah. Arunalen hanyalah perusahaan kecil yang kebetulan sedang naik daun. Jangan terkecoh. Santoso Group sudah terbukti membangun negeri sejak lama. Begitu bunyi salah satu iklan yang terpampang di Jalan Protokol Bandung. Rina melapor pada Bayu. Media mulai condong ke Arman. Dia mengemas dirinya sebagai pahlawan rakyat. Kalau kita hanya diam, semua kerja keras kita bisa runtuh. Bayu merenung sejenak. Ia tahu, melawan Arman dengan gaya yang sama hanya akan membuat mereka tampak bersaing dalam pencitraan murahan. Tidak, Rina. Kita tidak akan meniru cara mereka. Kita tunjukkan lewat kerja nyata. Beberapa hari kemudian, Bayu langsung terjun ke lapangan. Ia mengunjungi kampung-kampung yang tanahnya sempat terancam oleh proyek Santoso Group. Duduk bersama warga, mendengarkan keluh kesah mereka. Bukan dengan kamera, bukan dengan sorotan media, hanya dengan hati yang tulus. Namun, tanpa disadari, sebagian warga merekam dengan ponsel mereka dan menyebarkannya ke media sosial. Video itu viral. Bayu, sang pemimpin Arunalen, duduk lesehan dengan warga, membantu memperbaiki saluran air dan bercanda bersama anak-anak kecil. Komentar netizen pun membandingkan antara aksi nyata Bayu dengan panggung megah milik Arman. Arman murka melihat tren itu. Kenapa orang-orang lebih percaya bocah itu hanya karena video murahan? Aku tidak akan kalah dengan cara kotor seperti ini. Gunawan akhirnya angkat bicara. Arman, dengarkan aku baik-baik. Ini bukan soal video atau pencitraan. Bayu sedang menunjukkan apa yang tidak pernah kita lakukan. Hadir di hati rakyat. Kalau kau terus terpancing emosi, justru kau yang akan hancur. Tapi Arman tak peduli. Aku akan hadapi dia langsung. Aku akan tantang Bayu di depan semua orang. Tantangan Arman datang di tengah acara besar. Konferensi Pengembang Nasional yang digelar di Bandung. Semua pengusaha properti top, pejabat daerah hingga media hadir di sana. Di panggung megah itu, Arman Santoso maju lebih dulu dengan percaya diri. Arunalen bukan siapa-siapa. Hanya perusahaan kecil yang hidup dari belas kasihan bank dan investor asing. Sedangkan Santoso Group, sejak zaman kakek saya, sudah membangun kota-kota besar di negeri ini. Suaranya lantang, penuh arogansi. Sorakan sebagian pendukungnya memenuhi ruangan. Giliran Bayu melangkah ke podium. Ia tidak membawa dokumen tebal atau presentasi rumit. Hanya setumpuk foto dan video dokumentasi. Dengan tenang Bayu berkata, benar, Santoso Group sudah lama berdiri. Tapi panjang umur tidak menjamin keberkahan. Kita tidak diukur dari berapa banyak gedung yang berdiri, melainkan berapa banyak keluarga yang hidup lebih baik karenanya. Ia menayangkan video dokumentasi. Warga kampung yang kini mendapat rumah layak huni karena Arunalen. Anak-anak yang bisa belajar di sekolah hasil program sosial perusahaan. Hingga pengakuan jujur dari mantan karyawan Santoso Group yang diperlakukan tidak adil. Ruangan hening. Perlahan tepuk tangan mengalun. Makin lama, makin meriah. Sorot kamera media tertuju pada Bayu. Arman pucat, lalu berusaha membalas. Itu semua manipulasi. Bayu membeli simpati rakyat dengan uang kotor. Namun justru di saat itu Gunawan berdiri dari kursinya. Dengan suara berat, ia berkata, "Cukup Arman, jangan mempermalukan keluarga kita lebih jauh." Semua mata terbelalak. Gunawan sendiri, sang pemilik Santoso Group, seolah mengakui kekalahan. Arman menatap ayahnya dengan penuh kekecewaan, lalu berlari meninggalkan ruangan. Para wartawan langsung mengepung Bayu, menobatkannya sebagai pemenang moral dan pemimpin baru yang bersih. Beberapa hari setelahnya, Arunalen menandatangani kontrak besar dengan pemerintah daerah untuk proyek perumahan rakyat. Rina senang lega. Kita berhasil Bayu, Arunalen benar-benar lahir kembali. Bayu hanya menatap langit Bandung senja itu. Perjuangan ini baru permulaan Rina, masih banyak yang harus kita jaga. Tak lama, sebuah pesan misterius masuk ke ponselnya. Bayu, aku tahu siapa yang sebenarnya menjatuhkan kakekmu dulu. Hati-hati, lawanmu yang sesungguhnya belum muncul. Bayu terdiam. Matanya menajam. Di balik kemenangan manis ini, ia sadar, jalan panjang masih menantinya. Cerita ini adalah bagian kedua dari cerita Dikira Miskin, Menantu Diam-Diam Beli Seluruh Perusahaan Mertua.
Kalau belum menonton cerita awalnya, silahkan klik deskripsi untuk link cerita pertamanya. Kalau cerita ini menarik, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.